Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran. Hari ini kita masih belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 sampai 6. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Yang pertama, kita akan belajar PPKN. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari pemanfaatan sumber daya alam di pelajaran IPS. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk membuat bangunan. Apa yang seharusnya dilakukan sebelum membuat bangunan? Ada yang tahu tidak? Sebelum dibangun, suatu bangunan dirancang dan digambar terlebih dahulu modelnya oleh arsitek. Jadi, arsitek adalah orang yang merancang dan menggambar model bangunan. Kita lihat bersama-sama beberapa bangunan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar dan sangat terkenal di Indonesia pada abad ke-9. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, raja dari kerajaan Mataram kuno. Candi ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa dengan bentuk bangunan punden berundak-undak yang terdiri atas 10 tingkat. Kalian sudah pernah belum ke candi ini? Candi ini sangat besar loh. Ada satu keunikan dari Candi Borobudur ini. Jika kamu berjalan searah jarum jam, maka pada relief Borobudur akan bercerita tentang kisah yang sangat melegenda, yaitu Ramayana. Keseluruhan relief yang ada di Candi Borobudur mencerminkan ajaran Sang Buddha. UNESCO mencatat Candi Borobudur sebagai daftar peninggalan sejarah dunia atau World Wonder Heritage. Berikutnya, Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur merupakan waduk yang membendung aliran Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan sungai terbesar di Jawa Barat yang membentang dari Gunung Wayang, Kabupaten Bandung, bagian hulu, dan bermuara di ujung Karawang, bagian hilir. Ukuran Waduk Jatiluhur memiliki lebar puncak 10 meter, lebar dasar 600 meter, tinggi maksimum 105 meter, dan panjang puncak 1220 meter. Wah, besar sekali ya waduk ini. Waduk adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Kegunaan dari waduk antara lain menampung dan mengalirkan air ke sebuah PLTA untuk menghasilkan listrik, penyedia air bersih, irigasi untuk pengairan sawah, dan sebagai pengendali banjir. Berikutnya Jembatan Nasional Suramadu. Kita lihat ya gambar dari Jembatan Nasional Suramadu. Nah, pada layar merupakan gambar Jembatan Nasional Suramadu. Sangat indah ya jembatan ini saat malam hari ketika diterangi oleh lampu-lampu. Jembatan Nasional Suramadu merupakan jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa di bagian Surabaya dan Pulau Madura di bagian Bangkalan. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu terdiri atas 3 bagian. Kita dengarkan ya bersama-sama penjelasan dari bagian Jembatan Suramadu. Bagian pertama dari Jembatan Suramadu adalah jalan layang. Jalan layang atau causeway dibangun untuk menghubungkan konstruksi jembatan dengan jalan darat melalui perairan dangkal di kedua sisi. Jalan layang ini terdiri dari 36 bentang sepanjang
1.458 meter pada sisi di bagian Surabaya dan 45 bentang sepanjang 1.818 meter pada bagian Madura. Yang kedua, bagian jembatan penghubung. Jembatan penghubung atau approach bridge menghubungkan jembatan utama dengan jalan layang. Jembatan terdiri atas dua bagian dengan panjang masing-masing 672 meter. Dan bagian yang terakhir adalah jembatan utama. Jembatan utama pada jembatan Suramadu terdiri atas tiga bagian, yaitu dua bentang samping sepanjang 192 meter dan satu bentang utama sepanjang 434 meter. Jembatan ini sangat panjang ya, dan sangat indah jika kamu lihat pada pagi hari atau malam hari. Masjid Istiqlal. Masjid ini sudah tidak asing lagi ya bagi kamu jika kamu pergi ke Monas atau kamu pergi ke stasiun Gambir, kalian akan melihatnya. Masjid Istiqlal memiliki banyak keistimewaan dan dibangun dengan landasan semangat kebinekaan atau persatuan. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid Istiqlal terletak di Jalan Taman Wijaya Kusuma atau Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun, hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancang masjid ini bernama Frederick Silaban. Berikutnya Rumah Kampung Naga. Kampung Naga berada di kilometer 32 jalan antara Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga ini berada di Desa Neglasari, Kecamatan Saluwu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Keunikan Kampung Naga terlihat dari bentuk dan konstruksi bangunan. Ornamen rumah dibuat seragam, mulai dari bahan sampai pada potongan bangunan dan arah menghadapnya. Rumah-rumah ini tersusun sejajar dan tertata dengan rapi. Bahan bangunan yang digunakan diantaranya terbuat dari kayu, bambu, daun nipah, dan ijuk atau alang-alang. Rangka bangunan terbuat dari kayu, daun nipah, dan ijuk digunakan untuk bagian atap. Masih di pelajaran PPKN mengenai keberagaman. Keberagaman adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Beberapa sikap yang dapat diterapkan untuk menghargai keberagaman antara lain. Kita lihat, yang pertama adalah toleransi. Ada yang tahu tidak arti dari toleransi? Toleransi adalah sikap yang saling menghormati, saling menghargai segala perbedaan yang ada, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Yang kedua, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Dan yang ketiga, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan, bukan kekurangan dari suatu negara. Setiap daerah di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memiliki berbagai bangunan rumah adat yang unik. Bentuk yang beragam menjadi inspirasi dalam mendesain bangunan dengan nuansa lokal. Kita lihat bersama-sama contoh dari rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, rumah joglo dari Jawa. Kalian bisa lihat ya gambarnya pada layar. Rumah adat ini merupakan ciri khas rumah adat di daerah Jawa. Rumah adat ini terbagi dalam beberapa tempat, seperti pendapa, pringgitan, dalam sentong, gendok tengen, dan yang terakhir adalah gandok kiwo.
Rumah adat berikutnya adalah rumah Krongbade, berasal dari daerah Aceh. Kita lihat gambarnya. Nah, ini merupakan gambar rumah adat Krongbade dari Aceh. Rumah adat Krongbade biasa disebut juga rumah Aceh. Ciri khas rumah ini adalah memiliki tangga di depan rumah yang digunakan sebagai jalan masuk ke dalam rumah. Uniknya, anak tangga di rumah ini berjumlah ganjil. Dinding rumah terbuat dari kayu dan dihiasi dengan lukisan. Pada bagian atap rumah diberikan material daun rumbia. Adapun untuk lantai terbuat dari bambu atau enau. Rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Kita lihat gambarnya. Rumah adat ini sangat unik ya di bagian atapnya. Rumah gadang atau rumah baginjong merupakan sebutan bagi rumah asal Sumatera Barat. Keunikan rumah adat ini terletak pada bagian atap yang memiliki bentuk seperti tandung pada ujung atapnya. Pada bagian depan rumahnya biasanya dilengkapi dengan ukiran ornamen dan bermotif akar, bunga, daun, dan bidang persegi 4 serta jajar genjang. Beralih ke pelajaran bahasa Indonesia, masih mengenai tentang puisi. Puisi berdasarkan isi. Puisi terdiri atas berbagai jenis. Salah satunya jenis puisi berdasarkan isi, dibedakan menjadi beberapa jenis. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama, balada. Balada adalah puisi yang berisikan sebuah cerita. Yang kedua, roman. Roman adalah puisi yang berisikan perasaan kasih sayang terhadap seseorang, bisa ke orang lain ataupun ke orang tua. Elegi. Elegi adalah puisi yang berisikan ungkapan duka dan keluh kesah serta kesedihan. Yang keempat, himne. Himne adalah puisi yang berisikan puji-pujian. Yang kelima adalah ode. Ode adalah puisi yang berisikan nada serta gaya yang bersifat resmi. Dan yang terakhir adalah satire. Satire adalah puisi yang berisikan sindiran maupun kritikan. Nah, semua jenis puisi ini merupakan puisi yang dibedakan berdasarkan isinya. Makna puisi bagi penyair. Setiap penulis puisi pasti memiliki maksud dan tujuan ketika membuat puisi. Umumnya, penulis membuat puisi untuk mengungkapkan isi hati. Namun, ada juga penulis yang membuat puisi sekedar untuk kesenangan semata. Maksud dan tujuan tersebut sering tersembunyi di balik lambang-lambang dan bahasa kiasan yang digunakan penyair. Ada tidak yang di sini yang suka bikin puisi? Berikutnya kita akan belajar IPS, melestarikan sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam perlu dilestarikan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan bisa terganggu. Berikut beberapa hal yang dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Kita lihat ya, yang pertama, berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Artinya, masyarakat dapat melakukan penghijauan atau reboisasi, sengkedan, pengembangan daerah aliran sungai, pengelolaan air limbah, dan penertiban pembuangan sampah. Ada yang tahu tidak arti dari sengkedan? Atau apa itu sengkedan? Ya, sengkedan merupakan bentuk pertanian yang dibangun pada lereng pegunungan yang berbentuk bertingkat atau seperti tangga. Berdasarkan prinsip mengurangi, artinya ketika mengambil sumber daya alam sebaiknya jangan diambil secara berlebihan atau dihabiskan. Pengambilan yang berlebihan atau dihabiskan akan merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem lingkungan yang ada di sekitarnya, karena dapat membuat tumbuhan atau hewan akan
mati. Dan yang terakhir, berdasarkan prinsip daur ulang. Nah, ini pernah kita pelajari ya, yaitu recycle. Artinya apa? Proses daur ulang adalah pengolahan kembali suatu massa atau bahan-bahan bekas dalam bentuk sampah kering yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi barang yang berguna bagi kehidupan manusia. Manusia memiliki kebutuhan yang begitu banyak dan terus-menerus berkembang dari masa ke masa. Untuk itu, manusia harus memanfaatkan sumber daya alam di sekitar semaksimal dan sebijak mungkin. Berikut beberapa cara yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam. Kita lihat satu persatu dan kalian dengarkan penjelasannya baik-baik. Yang pertama, pertanian. Mayoritas rakyat Indonesia menjadikan bidang pertanian sebagai mata pencarian utama mereka. Dalam kegiatan pertanian, terjadi usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, air, bibit tanaman, serta iklim. Dengan pengelolaan yang baik, kegiatan ini akan menunjang kebutuhan manusia akan bahan makanan yang merupakan salah satu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok dalam kehidupan. Yang kedua, perikanan. Perikanan merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan. Bagi negara yang memiliki perairan yang luas seperti Indonesia, sangat berpotensi untuk mengembangkan kegiatan di bidang ini. Kegiatan perikanan meliputi penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Kegiatan ini umumnya dilakukan secara alami dengan cara menangkap ikan dari laut, sungai, dan danau-danau. Ada pula yang melakukan dengan cara dibudidayakan pada media tambak, kolam, atau keramba. Berikutnya, pertambangan. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam berupa hasil tambang. Kekayaan ini tersebar luas di seluruh daerah di Nusantara, baik yang terhampar di permukaan tanah maupun yang terpendam di dalam perut bumi. Peternakan. Peternakan merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak untuk diambil hasilnya. Peternakan yang banyak diusahakan di Indonesia berupa peternakan sapi, ayam, itik, burung puyuh, dan kerbau. Hasil kegiatan peternakan dapat berupa susu, daging, telur, kulit, dan bulu. Semuanya itu juga untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Berikutnya ada perkebunan. Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman musiman atau tahunan dengan lahan yang relatif luas. Perkebunan digolongkan dalam jenis perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar merupakan perkebunan yang diselenggarakan oleh perusahaan negara atau swasta yang berbadan hukum. Adapun perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan oleh perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum. Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Indonesia antara lain teh, karet, kopi, kelapa, coklat, dan kelapa sawit. Dan yang terakhir adalah pariwisata. Kebutuhan manusia ada yang bersifat jasmani dan rohani. Kebutuhan akan kenyamanan rohani bisa didapatkan dengan cara berwisata. Alam yang terbentang indah berupa lautan, pegunungan, danau, air terjun, dan sejenisnya memberikan manusia kepuasan sendiri. Selain itu, berbagai objek wisata alam jika dikelola dengan baik dapat memberikan keuntungan besar bagi daerah maupun penduduk sekitar. Berikutnya pelajaran SBDP, masih mengenai tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari emosi manusia secara bebas atau setiap penari bebas dalam mewujudkan ekspresi emosional yang tidak terikat oleh sebuah bentuk tari tradisi. Salah satu hal yang membedakan tari kreasi tradisi dan kreasi baru adalah sumber gerak tarinya. Tari kreasi baru selalu berpijak pada kenyataan duniawi dan bertumpu pada kebebasan kreativitas individu. Masing-masing seniman dari kreasi baru mengembangkan teknik, idealisme, dan kreativitas sendiri-sendiri.
Gerak dalam jenis tari kreasi pada dasarnya dapat dikembangkan menjadi beberapa sumber gagasan gerak. Pada umumnya, sumber ide gerak dari tari kreasi dapat berangkat dari pola gerak tari tradisional atau lepas dari pola gerak dalam tari tradisional. Setelah kalian memperhatikan pembelajaran tematik hari ini, saatnya kalian mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Tugas ini kalian kerjakan di buku PR tematik. Tulis soal dan beri tanggalnya. Berikutnya tugas PPKN. Masih sama, kalian kerjakan di buku PR tematik, tulis soal dan beri tanggalnya. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Tugas-tugas yang diberikan kalian kerjakan. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.